Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, menunggu spoiler One Piece chapter 1122, ada dua hal yang saya pikirkan sampai saat ini terkait One Piece chapter 1121. Dimana pertama, sudah bisa dipastikan kalau orang-orang yang mendengar siaran Vegapunk adalah mereka yang memiliki teknologi Denenmushi ataupun semacamnya. Orang-orang yang berada di pulau terpencil seperti sosok Gaimon ini yang tidak memilikinya, mereka tidak mendengarnya. Lalu mereka pula yang berada di Pulau Langit tidak mendengar dan juga tidak tahu apa yang terjadi karena mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa mendengar suara itu atau siaran tersebut. Jadi di sini sejak review waktu itu saya sudah mulai curiga apakah yang ada di bulan sana ternyata juga mendengar siaran Vegapunk. Loh, bagaimana bisa? Ingat kata kuncinya memiliki teknologi yang bisa mendengar suara siaran Vegapunk. Memang belum ada kepastian, tapi sejatinya yang ada di bulan memiliki teknologi dan plot twistnya gelombang siaran Vegapunk yang disebarkan sangat luas itu sampai atau ditangkap oleh mereka yang ada di bulan. Dan selain itu, jika kita bicara soal automata yang berada di bulan, setidaknya 4 yang ini ya pernah berada di Pulau Karakuri. Kenapa dengan 4 automata ini? Karena jika kita melihat cover story-nya, kita pernah melihat profesor yang ada di sana, tempat di mana Vegapunk dulu juga pernah berada di sana, telah mengoprek atau merepair ataupun semacamnya daripada automata tersebut. Dan jika diperhatikan di sini, profesor di sana sempat menambahkan suatu perangkat tertentu kepada robot automata tersebut. Di mana jika perangkat itu adalah perangkat yang sama yang diciptakan oleh Vegapunk soal Denenmushi atau Airphone, maka bisa kita menyimpulkan bahwa automata ini bisa menangkap siaran Vegapunk. Jadi, bagaimana jika automata yang ada di bulan bersama Enel di sana ternyata mendengar dan juga tersalurkan pesan atau siaran Vegapunk tersebut kepada mereka yang ada di sana? Dimana jika ini benar, maka ini bisa menjadi poin yang sangat menarik bagaimana Enel memasuki perebutan One Piece saat ini. Apalagi keempat automata ini tahu Blue Sea itu ada di mana dan seperti apa. Lalu Enel yang merupakan warga White Sea jelas akan merasa tertarik dengan tempat yang disebut sebagai Blue Sea tersebut setelah dia mendengar pesan Vegapunk tersebut. Lalu di cover story-nya juga Enel sudah melihat atau mengetahui lukisan bahwa leluhurnya yang ada di sana memang turun ke bumi. Dan jika Enel penasaran, Enel pasti akan mengecek wilayah Blue Sea yang saat ini dia belum pernah ke tempat itu. Jadi dengan begitu Enel siap kembali ke cerita utama. Namun kita tidak tahu kapan hal itu terjadi. Tetapi seharusnya Egghead adalah tempat di mana Enel nantinya muncul di Blue Sea. Entah itu setelah Mugiwara Ichimi kabur dari Pulau Egghead atau sebelumnya, tapi yang jelas seharusnya Enel turun di sana. Kenapa? Karena jika bicara soal Emmet, senjata yang ia gunakan saat 200 tahun yang lalu itu berbentuk tombak sama seperti automata yang ada di bulan. Jadi, jika ingin plotnya saling sinkron dan mungkin saja memiliki hubungan satu sama lainnya, harusnya mereka automata yang kecil-kecil ini akan bertemu Emmet kemudiannya di sana, di Pulau Egghead. Dan bagaimana jika sesuatu hal yang ingin digunakan oleh Emmet adalah jurus terakhirnya yang juga memberikan titik koordinat bagi para automata lainnya yang ada di bulan itu, sehingga mereka mampu melacak lokasi daripada Emmet saat ini. Dan ya, itulah setidaknya yang saya pikirkan secara sekilas mengenai itu semua yang terjadi pada chapter 1121. Dan menurut kalian, apakah Enel layak turun di Egghead? Dan jikapun layak, apakah itu akan datang sebelum Mugiwara Ichimi kabur atau sesudah Mugiwara Ichimi kabur? Dimana selain hal itu, jelas hal lainnya yang saya pikirkan itu pada chapter kali itu adalah soal Zoro. Yap, tentunya kalian juga menyadari kalau Zoro di sana sudah berancang-ancang dan juga menyadari sesuatu hal di sana. Bahkan sudah mulai menarik pedang Sandai Kitetsunya. Dan benar, semua dari kita pasti sudah setuju bahwa Nasujuro si botak ini mungkin boleh menyerang dari belakang. Namun pertanyaannya di sini adalah, kenapa Zoro memilih menggunakan Sandai Kitetsu?
Kitetsu. Apakah sebenarnya pedang Kitetsu saling memiliki sinkronisasi di antara keduanya sehingga usernya bisa menyadari keberadaan satu sama lainnya dari jarak tertentu? Dimana jika ini benar, ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Karena apa? Karena di saat yang sama pula kita bisa mengetahui artinya seandainya Kitetsu benar-benar akan mendapatkan panggung saat Zoro melawan si botak ini. Dan di saat yang sama saya memberikan hal itu, saya juga melihat cover color split pada chapter kali ini dan menyadari atau menemukan kalau Zoro tengah membelah semangka di sana dengan Sandai Kitetsu. Dimana jika kalian pernah menonton video saya sebelumnya, kita pernah mengatakan hubungan Sandai Kitetsu dengan cerita rakyat sana soal Putri Melon. Dan menariknya adalah di beberapa versi juga sering dikatakan disebut sebagai Putri Semangka. Dimana secara singkatnya saat itu kita membahas kalau Zoro dengan Sandai Kitetsunya akan membuatnya menjadi iblis seperti pada cover color split yang satu ini. Dan terkait alasannya juga kenapa mata Zoro tertutup, itu karena Sandai Kitetsu. Yang mana ya, sebagai gambaran, mata kiri Zoro itu tidak diperlihatkan saat latihan dengan Mihawk di momen saat Zoro menggunakan Sandai Kitetsu. Yang mana untuk lebih jelasnya kalian bisa cek saja video pembahasan tersebut. Nah, menariknya adalah di cover color split kali ini Zoro hanya diam dan menatap Sandai Kitetsu seperti ada yang salah di sana. Dan jika kita melihat sekelilingnya, menariknya juga hanya Zoro lah di sini yang membelah semangka. Padahal Mugiwara Ichimi lainnya tidak ada yang memakan buah di sana. Jadi saya mulai menganggap bahwa ini adalah clue. Dan perlu diketahui, ada banyak makna soal semangka terbelah. Salah satunya menandakan musim panas. Selain itu, sejak tahun 1967, semangka yang terbelah bisa disimbolkan sebagai suatu dukungan terhadap Palestina. Tapi di konteks kali ini kita akan membahas One Piece dan juga Zoro yang menatap Sandai Kitetsu dengan serius. Simbol semangka terbelah ini saya mengartikannya persahabatan dan juga kebersamaan. Jadi, bagaimana jika Sandai Kitetsu akan lepas kendali seperti pada cover kali ini membuat Zoro menjadi iblis, tapi di saat yang sama kemudiannya Sandai Kitetsu berhasil dikendalikan oleh Zoro. Artinya, dari makna di cover ini menurut saya, Zoro akan terbiasa dengan Sandai Kitetsu. Dan mungkin efek samping yang menyebabkan matanya seperti itu akan bisa diungkap dengan pasti sejarah sebenarnya seperti apa, kenapa mata kiri Zoro bisa terluka seperti itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dua hal yang saya pikirkan pada chapter kali itu. Selagi menunggu One Piece spoilernya yang kurang lebih 1-2 hari ke depan.